Awal mula kata bebutaan dan kelam sejarah Bolaang Mondoraya. Merilis kembali unggahan Historia Bolaang Mondoraya oleh Kak Sumitro Tegela. Bebutaan berasal dari kata dasar buta yang artinya tanah. Bebutaan menegaskan sifat rakus. Rakus tanah ingin menguasai tanah. Kata bebutaan mempunyai historis kelam di masa lalu dalam sejarah dan peradaban pemerintahan kerajaan Bolaang, Boelang atau Boulan. Bebutaan sendiri berawal dari awal mula kontrak dan kesepakatan antara perusahaan Hindia Belanda, VOC, yang datang ke kerajaan Bolaang dan menawarkan kontrak. Kontrak disepakati sebagai sebuah kesepakatan VOC sebagai pengelola dan kerajaan Bolaang sebagai pemilik hak. Kontrak yang mulai dilaksanakan terhitung tahun 1669 oleh Raja Yakobus Manopo yang menggantikan tahta Datuk Loloda Mokoago. Dilaksanakan sebagai bentuk hubungan baik antara VOC dan kerajaan Bolaang setelah perusahaan dagang VOC mulai mengembangkan hegemoninya di kerajaan Bolaang. Setelah Raja Yakobus Manopo meninggal dunia dan digantikan oleh anaknya Raja Salomon Manopo, VOC kembali menawarkan perpanjangan kontrak atau ratifikasi, namun Raja Salomon menolak karena VOC justru banyak merugikan kerajaan Bolaang dengan menerapkan monopoli ekonomi. Raja Salomon Manopo diundang ke benteng Fort Orange Ternate oleh VOC, namun sayangnya beliau justru ditangkap dalam posisi lemahnya dan dituduh melanggar kontrak yang telah dilakukan ayahnya, Yakobus Manopo. Kemudian dia diasingkan ke Cape Town, Afrika Selatan, yang mana secara hak pemerintahan, Raja Salomon Manopo memiliki kedaulatan mengatur kerajaannya sendiri, dan memang VOC hanya sebagai posisi penawar kontrak, dan kerajaan Bolaang bukan menawarkan kontrak. VOC yang melihat potensi dan sumber daya alam kerajaan Bolaang memutar otak dengan menghalalkan segala cara, melakukan tipu muslihat agar kepentingan perusahaan VOC mengeruk sumber daya alam kerajaan Bolaang dapat berjalan sukses dan lancar. Provokasi dijalankan, divide et impera, dimainkan baik dari dalam kerajaan dan dari luar kerajaan dengan menggunakan strategi jangka panjang. Terhitung total ada 3 raja kerajaan Bolaang yang diasingkan ke Afrika Selatan. Setelah Raja Salomon Manopo, kemudian Raja Eugenus Manopo dan Raja Christoffel Manopo yang diasingkan ke Pulau Robben Island, Afrika Selatan. Hanya karena tanah dan persoalan politik ekonomi. VOC yang mulai kuat sebagai kongsi dagang terbesar di dunia, akhirnya memenangkan politik dan hegemoninya di Semenanjung Utara, Sulawesi. Poin penting yang kita harus amati dalam sejarah peradaban Bolaang Mondoraya hampir 500 tahun lalu adalah VOC dengan kemampuan dan kesombongannya menutup sejarah yang benar dalam peradaban kerajaan Bolaang. VOC yang hanya diberi sejengkal tanah untuk dikelola, bahkan hanya sebatas kontrak, perlahan mulai merampas nonisi konbuta, tanah adat kerajaan Bolaang. Sehingga pantas dan wajar jika para orang tua zaman dahulu suka menyebut para perampas hak dengan kata bobutaan. Dari sejarah di atas, seharusnya para elit hari ini tersebar di tanah Totabuan Bolaang Mondoraya harusnya bisa mengambil pelajaran bahwa lihatlah sejarah dalam mengambil keputusan untuk membangun peradaban terbaik di tanah Totabuan. Jan Baptista, Simon Kos, dan Robertus Petburz, para elit dan petinggi VOC yang memainkan politik adu domba di kerajaan Bolaang, mungkin hanya memikirkan karir dan jabatan mereka saat itu tanpa memperdulikan sisi kemanusiaan dan fakta. Efek yang mereka timbulkan hampir 4 abad, terjadi kebimbangan dan kebingungan sejarah total di Semenanjung Utara, Sulawesi. Mereka tidak dipuji, tapi pantas untuk dicaci. Yang nyata adalah moto Tompian, moto Tabian, bo moto Tanoban. Dan benar bahwa torang semua basudara. Harus diakui pula bahwa torang semua ciptaan Tuhan yang sering menimbulkan kesalahan hanya karena kita tak pernah mau tahu tentang sejarah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah agar kelam sejarah tak akan terulang.